Boleh mula ke cikgu? Okey, sekejap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar tingkatan 4 MRSN Kepada Batas. Okey, hari ini kita sangat bertuah lah, okey. Kita akan berkongsi dengan tajuk Attitude as a Leader ni bersama Abang Syahir, okey, Abang Syahir alumni MRSN Kepada Batas bersama dua rakannya, okey, iaitu Ustaz, maaf kalau saya silap, Ustaz M. Nur Fajar dan Ustaz Ang Luqmanul Hakim. Apa Luqman, Luqmanul H, okey. Maaf kalau cikgu silap, okey. So, cikgu nak jemput dulu Abdul Latif untuk baca doa bagi memberkati sila Latif. Bagus. Silakan Latif baca doa. Unmute Latif. Tak dengar suara. Okay, kita mulakan majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna wa rahmaka kama rabbayna shaghira. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan Allahumma ij'alna najahan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Latif atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga perjalanan program kita pada petang ini berjalan lancar dan cikgu harap semua pelajar tingkatan 4 MRSN Kepada Batas dapat buka webcam kita webcam masing-masing bagi memberkati lagi ilmu yang hendak dikongsikan. Okey. Sekarang cikgu serahkan kepada Abang Syahir dan rakan-rakannya. Silakan Syahir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, kita pernah jumpa kan sebelum ni? Pernah. Benar. Kalau tak ingat, nangis. Kita jumpa sebelum bulan 2 kan? Betul. Bulan 2 kan? Ya. Alhamdulillah. Pertama-tamanya mari kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah SWT sebab Allah mempertemukan kita pada petang ni sekali lagi. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, qudwah hasanah yang kita perlu contohi, dan seterusnya kepada para sahabat, sahabiah dan semualah umat Islam yang dihormati Ibu Nurain kita yang bersungguh-sungguh, yang apa tahu Cikgu Nurain suka warna apa? Betul. Pink. Warna kereta, merah. Aku jawab orang tu. Tak tahulah kalau abang yang abang ada follow Facebook Cikgu Nurain yang mata warna pink. Jadi korang kalau nak bagi hadiah bagi warna pink kat cikgu. Okey. Salah. Ya ke cikgu? Alamak. Dia merah tu. Merah. Okey dia. Ya. Warna merah. Tapi bukan jambu lah. Bukan. Oh, saya tengok cikgu membetulkan kebenaran.
Okay, so adik-adik yang dikasihi sekalian, macam mana duduk kat rumah okey ke? Okey. Alhamdulillah. Okey. Ada tak Baik yang saja. Sihat. masuk sini pakai telefon, ada tak? Kan, kalau yang pakai telekong tu kita kena tanyalah, ni sekolah tau, ni bukan sekolah, ni bukan nak solat. Kalau kamu pergi Islam kau pakai telekong ke? Kan? So kalau yang lelaki nampak macam hebat kan, datang pakai kain je kan. So tu rumah ni mana? Jadi adik yang dikasih sekalian, pertamanya kita kena teruskan kehidupan kita ni walau apa sekalipun lah yang berlaku. Jadi abang dulu dah perkenalkan lah diri abang sebenarnya. So izinkan saya lagi lah memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya bin Alias, asal sekarang duduk dekat Sri Iskandar, asal Perak di Kuala Kangsar. So kebanyakan form-form ni abang dulu ramai dari utara kan? Betul. Okay. So hari tu hari Isnin abang ada jumpa dengan ada sesi macam dengan form 5. So kali ni dengan form 4. Alhamdulillah sebenarnya abang memang sangat merindui sebenarnya adik-adik tengok macam mana dekat rumah belajar apa yang korang buat kan. So terima kasih kepada cikgu lah yang berikan peluang untuk kita berjumpa, alhamdulillah. Okay, kenapa dia pergi ke okay, insyaAllah petang ni secara yang adik tahu lah kot, abang sekarang ni sedang melanjutkan dalam Doktor Falsafah dalam urban farming, maksudnya kita menggunakan teknologi moden untuk pertanian. So itulah benda yang abang buat. Jadi terpaksa lah kena bertukang, kena buat benda yang kerja-kerja yang macam ni lah kan. Tapi kita buat untuk jadi doktor. Kemudian juga abang handle tahfiz. So dekat sini ada 2 orang abang punya muhafiz-muhafizah. Korang murojaah dan hafalan masih jalan cuti-cuti pun? Berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah So nanti boleh lah, kalau ada masalah boleh lah tanya-tanya di orang ni. Di orang pun ada student online juga, alhamdulillah. Kalau yang terbaru 2 minggu lepas yang dah khatam, alhamdulillah. Okay, begitu. Lagi abang juga banyak operasi-operasi, bukan abang tak handle secara langsung, tapi ada juga terlibat dalam misi-misi bantuan. Kalau dekat sini, dekat Ipoh, dekat hari tu kita hantar dekat penjara, dekat Kedah, kita hantar 100 kotak makanan untuk staff-staff kat situ. So tu ada kadang-kadang terlibat jugalah. Sebab terlibat sebab bawah satu organisasi yang sama. Kemudian buat bisnes, alhamdulillah. So siapa nak belajar menjual ke apa-apalah macam-macam, semua peluang kita ada. Duduk kat rumah ni, handphone tu jangan scroll Facebook saja. Benda tu boleh tukar kepada duit. Macam-macam. Marketplace dia besar sangat. Tak terlarat nak layan. Nak jual benda, sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda semua boleh. Kemudian yang penting tanggungjawab yang utama sekali kita settlekan belajar kita. Jangan disebabkan belajar kita terhalang benda yang lain. Ataupun disebabkan kita nak buat benda lain kita halang benda nak belajar. Kemudian abang biasa sebenarnya alhamdulillah doakan untuk buat macam ni lah, sharing dengan remaja-remaja sebab peranan remaja ni besar sebenarnya. Nanti insyaAllah mungkin kita ada 2 orang ustaz sebenarnya, Ustaz Aam dan Ustaz Fajar. Mereka ni abang interview mereka tahun lepas, bulan 11. Abang pergi ke Bogor, landing dekat Jakarta.
So Jakarta, pergi ke Bogor, pergi ke dia orang punya pesantren. Pesantren lah. Tapi pesantren moden lah. Dekat situ ada 15,000 student. Bayangkan satu institut ada 15,000 pelajar dan semua percuma. Ditaji oleh sekolah tu. Dan dia daripada tadika, TK dia orang sampailah ke degree. Situ semua ada. Jadi bukan senang lah sebenarnya nak masuk situ. Maksudnya senang bukan senang daripada segi kalau korang makan berapa kali sehari kat MSN? 5. 5 kan? Yo. Cukup ke tak cukup? Cukup. Lebih. Cukup. Tapi sedap ke makanan? Tak. Boleh lah. Sedap. Kami dulu main daripada Selangor tau. Jadi dia punya kari tu dia memang tak ada santan. Mungkin orang utara makan tak ada santan kot. So terpaksa lah telan. Kami orang-orang negeri-negeri lain ni. Lepas tu nanti mungkin lah boleh berkenalan lagi dengan orang. Sambil-sambil dia orang share lah apa yang kita sebagai seorang leader nak jadi untuk kita punya develop daripada segi attitude kita. Okay, so tanpa lengahkan masa, serah kepada Ustaz Aang Luqmanul Hakim untuk meneruskan slot kita pada petang ni insyaAllah. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamul muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsir amma ba'd. Sama-sama kita hormati Cikgu Nurain yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dengan kawan saya Ustaz Fajar, begitu juga Mudir, Ustaz Syahir diundang untuk mengisi ya dalam talian ini. Ya, alhamdulillah semoga Cikgu Nurain diberikan kesehatan, panjang umur dan selalu dan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan adik-adik pelajar daripada apa? MRSM ya, Pelbatas. Ya. Jadi mudah-mudahan sehat semua, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi perkenankan saya nak perkenalkan dulu sebelum saya bentangkan berkongsi sedikit lah yang saya tahu mengenai daripada attitude perilaku sebagai seorang pemimpin. Jadi saya nak berkenalan dulu ya. Nama saya tadi dah disebut, nama saya Aang Luqmanul Hakim bin Muhammad Subhan Mustafa. Saya lahir dekat Indonesia di Pulau Jawa, Kota Bogor ya, Kota Bogor. Dan saya lepasan atau degree tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman ya, masih di Bogor juga, masih di pondok saya juga yang tadi saya sampaikan yang Pondok Nurul Iman ya, yang pelajarnya 15.000 free. Nah, itu saya termasuk pelajar dekat situ lah. Dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya oleh bagian EQC An-Nurani Center dan My Passion untuk menjadi tenaga pengajar ya, pengajar Al-Quran dan sekaligus mahfidz juga mengenai mengurusi daripada anak-anak yang nak menghafaz Al-Quran di An-Nurani Center. Alhamdulillah saya dekat sini sudah kurang lebih 9 bulan ya, baru 9 bulan lah saya dekat sini seperti itu.
Ya, jadi keseharian saya dalam bidang Quran lah, gitu. Apa namanya? Bimbing anak-anak yang nak mengaji, nak menghafaz seperti itu. Ya, Kak Sini, alhamdulillah. Jadi itu saja untuk perkenalan. Ada sebelum sambung, ada nak ditanyakan ke atau tak? Tidak. Oke. Oke, apa? Sebelum saya bertanya, mohon maaf bila nanti slide ini banyak guna bahasa Indonesia, ya. Jadi tapi nanti saya bentangkan lebih detail lagi untuk slide ini. So ini banyak bahasa Indonesia. Saya tengah belajar bahasa Melayu juga bersama Syahid dengan kawan-kawan dekat sini lah, insyaallah. Ya. Jadi baiklah, saya nak bentangkan slide ini tentang attitude as a leader. As a leader, jadi macam mana kita selaku pemimpin, sebagai pemimpin perilaku kita, ya. Selaku pemimpin macam mana kita buat, ya kita buat. Ya, boleh kita sambung? Ya, dekat sini ya. Jadi perilaku termasuk kita selaku pelajar, remaja-remaja, ya. Pelajar sepatutnya macam mana, ya. Macam mana kita berperilaku ketika kita menjadi seorang pelajar. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, wa idh qala rabbuk, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ada ayat di ayat 30, jadi kita diciptakan idz qala rabbuka, Allah berfirman, ya, lil malaik, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, ya, akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Siapa? Yaitu makhluk yang bernama, yang disebut itu manusia, yaitu Nabi Adam yang pertama. Jadi kita secara tidak langsung menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Bukan malaikat, ya. Malaikat kalau turun macam kita ke muka bumi tidak kuat, ya, karena malaikat tidak seperti manusia, tidak diberikan nafsu, ya, jadi Allah jadikan manusia di muka bumi ini untuk menjadi seorang khalifah, yang mana khalifah pemimpin itu banyak tanggung jawab, ya, banyak tanggung jawabnya, kayak kita, ya. Jadi itulah kita, macam mana kita jadi seorang pemimpin, ya, leader, ya. Saya nak bentangkan lagi. Oke. Jadi di sini ada asas milik kita untuk jadi leader. Oke, yang pertama dalam Al-Qur'an jelaskan, ya, macam mana perilaku baik dan eloknya kita khususnya selaku pelajar. Ya, di sini ada, ya, ayat Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 21. Boleh bacakan? Boleh bacakan adik Haris Fauzi. Boleh bacakan surat Al-Ahzab ayat 21. Yang atas tu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Ya, alhamdulillah. Coba Puan Atikah Fakhri, apa namanya, adik Puan ke apa? Adik Atikah Fakhri, ya, boleh baca maksud ayat tersebut? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Oke, terima kasih. Jadi dekat sini, ya, dari ayat tersebut,
sebagai panutan kita ya mengenai daripada perilaku baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang Rasulullah buat, macam mana Rasulullah cakap, macam mana Rasulullah bertingkah laku, itu kena kita buat. Ya, ada suatu kesunahan seperti itu. Nabi tak pernah marah, Nabi menghormati orang yang lebih tua, ya kan? Nabi itu sangat menghormat orangnya, apalagi dengan masyarakat, bahkan orang kafir pun Rasulullah sangat ada etika menghadapi orang kafir, orang Yahudi, termasuk orang Islam pun Rasulullah terapkan akhlak yang baik. Ya, karena khuluquhul Quran. Jadi Rasulullah itu akhlaknya semacam Al-Quran berjalan. Ya, apa yang tertera dalam Al-Quran Rasulullah kerjakan, Rasulullah praktikan, ya praktis dalam kehidupannya. Oke, ada termasuk kita ketika menjadi seorang pelajar. Boleh bacakan yang bawah? Ya, surat Al-Hajj ayat 30 oleh Nur Hanani. Adik Nur Hanani boleh baca ya maksud ayatnya ayat 30. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ya, jadi wa may yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul lahu indallah. Jadi siapa yang mengagungkan yang Allah hormati, maka itu lebih baik ya di sisi Tuhannya. Jadi siapa yang Allah hormati? Yaitu salah satunya adalah cikgu kita. Ya, siapa cikgu kita? Nama Cikgu Nur Ain. Ya, Cikgu Nur Ain. Nah, cikgu kita atau cikgu yang lain-lain, ya kita kena hormat. Ya, kita kalau tak hormat dengan cikgu kita, berarti kita tidak mengamalkan ayat ini. Sebagaimana hadis Nabi diterangkan, khairuman yamshi fil ardi fawqal ardi, ya, fawqal ardi huwa muallim. Ya, jadi sebaik-baiknya orang yang berjalan di muka bumi ini, di atas bumi yang kita pijak ini, adalah seorang mu'alim, seorang pengajar, pendidik. Jadi sebaik-baiknya orang seperti itu. Karena kenapa? Pahala, terus perjuangan cikgu, perjuangan pahala, terus pahala dengan perjuangan itu sangatlah besar. Ya, pengorbanannya. Seorang cikgu, seorang guru, maka kita wajib mengamalkan ayat ini. Wa may yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul lahu inda rabbi. Jadi ada cikgu anak ain, ada cikgu-cikgu lain. Kita hormati. Ya. Ada ayat yang lain. Contohnya wa may yu'azzim sya'airillah fa huwa min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Siapa syiar-syiar Allah? Di antaranya yaitu guru yang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, jalan yang lurus. Itulah syiar sama saja. Ya, jadi tidak boleh kita durhaka, tidak boleh kita tidak taat kepada cikgu kita atau guru-guru kita. Oke. Oke. Nah, dekat sini ya. Disebutkan dalam hadis, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Coba Muhammad Fatih maksudnya apa? Dik Muhammad Fatih Fatih ya. Coba maksudnya apa? Tak dengar. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Nah, ini jelas sangat. Ya, ini jelas sangat di dalam hadis. Ya, Nabi bersabda macam ini. Ya, jadi kita bertanggung jawab selaku pelajar itu apa? Ya, kita belajar nih. Kita belajar.
ada cikgu depan. Ya, tanggungjawab kita selaku pelajar apa? Yang pertama, memperhatikan daripada apa yang disampaikan cikgu kita. Yang kedua, apa? Yang kedua, membuat cikgu kita senang terhadap apa yang disampaikan. Ya, itulah tanggung jawab kita. Jangan sampai cikgu bentangkan kongsi ilmu, kita tidur, kita main. Itu berarti kita belum termasuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu. Tanggung jawab cikgu apa? Ya, menyampaikan, mengingatkan, mengarahkan. Itu tanggung jawab cikgu. Tanggung jawab kita pelajar ya seperti itu. Ya, membuat cikgu merasa puas dengan kehadiran kita, memperhatikan apa yang disampaikan dan tentunya mengamalkan apa yang beliau apa yang cikgu-cikgu kita berikan ilmu kepada kita. Seperti itu ya. Itulah akhlak. Ya, salah satunya lah sedikit banyaknya itu akhlak yang pernah kita dengar juga sebenarnya. Sebenarnya ada lagi di hadis yang lain, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Rasulullah turun ke muka bumi ini, ya kan, banyak ayat dengan hadis apa intinya makarimal akhlak, ya kan. Jadi menyempurnakan akhlak-akhlak umat manusia. Masya Allah. Ya, jadi akhlak. Contoh, banyak orang pintar. Coba, banyak orang pintar tak di dunia ini? Di Malaysia, dekat Malaysia banyak orang pintar tak? Banyak. Coba saya tanya, kalau orang yang korup, banyak tak? Banyak. Banyak kan? Orang yang korup banyak. Ya. Saya tanya, orang yang korup, orang korupsi kalau di Indonesia, itu orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar atau orang yang tak pintar? Pintar. Nah, pintar ya. Tapi Iya, pintar. karena apa? Karena ada akhlaknya tidak disempurnakan, tidak dibina dari masa-masa kecil, masa remaja, akhirnya kepintaran, kecerdasan dia kalah dengan tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan kalah dia. Akhirnya kepintaran dia diambil, digunakan untuk melakukan kejahatan. Ya, macam tadilah maling atau ambil uang rakyat, ambil uang orang banyak. Padahal dia orang cerdas, orang pintar. Nah, pentingnya kita belajar akhlak. Belajar akhlak. Ya, macam mana kita berhadapan dengan cikgu. Nah, itulah. Pertama itu dulu. Karena akhlak ini kita tidak hanya materi, tidak hanya kita belajar, tapi kena kita praktis dari kecil. Ya. Kalau ilmu kita belajar, kalau akhlak, perilaku kita harus kena praktis. Ya, kena praktis. Oke, di dekat sini ada makalah ulama. Kalau ini makalah ulama, makalah orang-orang hebat. Nah, makalah orang-orang hebat. Adabul mar'i khairum min dhahabi. Ya, kebaikan budi pekerti seorang itu lebih baik daripada emas. Ya tadi, ya banyak orang pintar tapi bunuh diri. Banyak orang pintar tapi bunuh orang. Kira-kira nak mana? Dapat kawan yang pintar dengan dapat kawan yang akhlaknya bagus. Nak yang mana? Yang berakhlak. Yang berakhlak. Bagus. Dua-dua. Apa kita nak yang dua-dua. Saya ada soalan yang gitu je. Ya, yang pintar saja atau yang akhlaknya elok. Akhlaknya bagus. Akhlaknya elok. Itu apa? Di dalam kita tidak ada rasa takut. Berkawan dengan dia orang, kita tak takut. Karena kenapa? Akhlaknya mulia, ada bagus. Tapi orang yang pintar bisa saja kayak gitu. Kawan kita bisa berubah pikiran,
berubah pikiran dia, mindset dia. Dia bilang, kawan saya kaya, dia kaya. Saya kena korup, kena bunuh dia, kena apa. Nah itulah kalau mengandalkan akal kepintaran aja. Ya, tapi kalau kawan yang baik nih, dia nak kaya ke, nak miskin ke, dia tetap berbuat baik dengan kita. Nah seperti itulah mulianya kita belajar praktis akhlak yang baik. Bukan berarti saya akhlaknya Allah, saya juga masih belajar. Ya, masih belajar. Bayangkan, Imam Syafi'i, ada yang tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tahu kan? Tahu. Imam Syafi'i belajar ilmu hanya 2 tahun. Tapi belajar akhlak berapa tahun? Tahu. 20 tahun. Belajar ilmu 20 tahun Imam Syafi'i. Ingat sih. Ya. 20 tahun. Masya Allah, imam madhab kita belajar akhlak saja 20 tahun. Apalagi kita yang belajar apa namanya, kena ditingkatkan lagi, apalagi akhlak kita kena bukan lagi. Ya, seperti itu. Terus ada sini, man lam yaduk bila ta'allum sa'atan taj'al dal jahli tulal hayati. Jadi siapa yang tidak mau, saya bacakan. Nah, saya nak bacakan Alia Amar. Ya, boleh bacakan maksud dia? Maksud ni. Amar kini. Ya, yang mana? Mana ayat? Amar, ada itu Amar? Ada. Sudah. Oke. Kalau saya bacakan ulang oleh Fatihah Zahra. Fatihah Zahra. Boleh baca? Ada ke? Oke. Kita sambung. Jadi barang siapa yang tidak merasakan payahnya atau sulit, penat, peluhnya belajar, walau sesaat saja, niscaya dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Jadi kita belajar nih tidak boleh senang-senang. Tidak ada belajar senang-senang. Kita harus susah. Kalau saya belajar waktu di pesantren di pondok saya, itu tak senang, betul. Saya 9 tahun di pondok tak senang. Kenapa? Saya makan kalau dekat sini saya tahu makan 5 kali sehari itu, betul. Betul. Ya. Kurang tak? Betul. Kurang ke atau cukup? Kurang ke cukup? Cukup. Ya, ada yang tahu? Kalau saya makan waktu saya sekolah berapa kali sehari? Atau ya? Dua. Yo, makan 2 kali, sarapan kali. Ikut ya, 3 kali je. Apa malam 3 kali. Tapi makan saya breakfast itu hanya nasi 2 ya ni? Ya 2 ni je, 2 suap saja. Itu pagi. Habis breakfast kena belajar dari pukul 7 sampai pukul 12. Kena belajar. Nanti baru pukul 1 makan betulan. Makan pinggan, ya, full. Makan macam biasa. Itu pun nasi je yang banyak. Ya, nasi je yang banyak. Nah, tapi itulah saya tak terbiasa kehidupan seperti itu. Ya,
Memang tidak ada yang senang kita belajar menuntut ilmu. Oke, yang selanjutnya likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun. Apa maksud dia? Haris Lutfi, adik Haris Fauji. Apa maksud dia? Yang mana? Yang 3, yang bawah. Bawah sekali. Oh, tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat. Ada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Okey. Jadi kita sebagai pelajar nih dekat sekolah atau kita belajar dekat talian. Ya, ingat. Di talian ada perkataan yang sepatutnya kita gunakan, ketika di dalam talian ada perkataan yang sepatutnya kita katakan, kita sebut. Contohlah, likulli maqamin maqalun. Jadi di setiap tempat itu ada perkataannya. Mungkin contoh ada Dik Nabil Nazir. Nabil Nazir. Dia sangat royal, sangat dekat dengan Cikgu Nurain. Contoh ya, contoh. Sangat sembang-sembang dari pagi sampai balik sekolah. Mereka sembang-sembang, terus ketawa-ketawa, macam lah, itu senang. Tapi ingat, ketika kita tempatnya di dalam masa belajar, cikgu tengah menyampaikan pelajaran, berkongsi ilmu, tak boleh kita gelak-gelak, tak boleh kita bergurau, kita kena fokus. Kita kena fokus. Ya, kena fokus. Karena itu, likulli maqamin maqalun, setiap tempat ada kata-kata. Ada perkataan khusus ya. Setiap perkataan ada tempatnya. Jadi, contoh dalam talian ini. Nah, dalam talian ini kena cakap yang sopan santun. Ketika sembang-sembang lewat WhatsApp, ya video call dengan Cikgu Nurain, bolehlah. Kita gurau, sembang-sembang boleh juga. Karena itu tempatnya. Kalau dekat sini, kita tak boleh ikut. Ya, prosedur. Oke, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita permasalahan yang sering terjadi. Saya pernah pengalaman 6 tahun SD sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas. Ya, kalau di Indonesia ada 3. Kalau dekat sini kan sekolah menengah, derajat 1 ya. Kalau di Indonesia, anak umur 6 tahun itu masuk sekolah dasar. Ada 6 tahun sekolah dasar, dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Terus umur 12 tahun sampai umur 15, dia masuk sekolah menengah pertama. Ya, kalau dekat sini itu derajat. Derajat 1. Ada lagi. Nah, baru umur 17 atas, 17 sampai 20, 16 sampai umur 18-19 itu masuk derajat menengah. Ya, barulah masuk degree. Umur 19-20 ke atas masuk degree. Ya, kalau Indonesia. Jadi saya pengalaman juga lah, banyak experience saya. Terus juga saya pernah mengajar juga dekat pesantren saya. Ratusan ribuan orang. Jadi macam mana karakter budak-budak pelajar nih, ya pelajar-pelajar, wah banyak lah. Jadi kena kita betul lah, cikgu itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sebenarnya seperti itu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Karena itu, nak muridnya itu, nak pelajarnya itu cerdas, pintar, berakhlak. Agar apa? Menjayakan khususnya agama kita. Ya, betul. Demi apa? Menghidupkan agama kita. Bayangkan, bila kita belajar, sekedar belajar, ilmu tak masuk, akhlak dengan cikgu tak elok, ya, apa yang diharapkan oleh negeri ini? Contohlah khususnya negeri Malaysia, raja semualah yang di atas kita, apa yang diharapkan dengan kita, ya kan? Ya, pasti mereka itu mengharapkan kita jadi pion-pion atau generasi yang terbaik.
nanti di masa yang akan datang demi memajukan negeri Malaysia seperti itu. Ya, jadi kita kena ini kena betul-betul lah dari sekarang. Jadi yang pertama ya celokes, permasalahan, lambat sekolah masuk kelas. Ada yang di sini sering lambat sekolah? Ada tak? Merasa jujur. Ada, coba jujur. Saya nak tengok jujurnya, kejujuran menjadi adik-adik. Siapa yang pernah 3 kali lambat dalam talian ke dalam kelas? Ada? Ada. Ya. Ada. Alhamdulillah. Tapi semua cakap. Ada. Ya. Tapi ya alhamdulillah antum adik-adik dapat jujur. Oke, yang kedua, perilaku tak sopan kepada guru. Ada tak ketika Cikgu Nur Ain, cikgu-cikgu lain yang sering tidur? Sering tidur. Ada? Atau bergurau dengan kawan? Ada? Pernah? Ada juga. Tapi tidak sering. Ada juga. Karena saya belajar tak patuh guru ya. Itu individual lah, individual. Tapi kalau kita masih ada dalam diri kita macam tu, maka guru itu secara tak nampak ya sakit hati. Betul, saya pernah mengajar juga di derajat umur 10 tahun, 8 tahun, umur 12 tahun, 16 tahun. Pernah saya merasakan mengajar di kelas-kelas umur-umuran macam itu. Oh, cabarannya banyak. Ya, sakit hati, betul sakit hati, tapi ya sakit hatinya seorang guru itu tak nampak kepada murid. Tidak pernah dimunculkan atau dinampakkan. Ya, terkadang kebanyakan guru walaupun sakit hati mendoakan yang baik kepada muridnya, kepada pelajarnya. Seperti Cikgu Nur Ain dan yang lain lah. Itu. Jadi walaupun pernah tengok Cikgu Nur Ain bermuka masam ke, bermuka ini ke, pernah ke atau tak? Pernah tengok? Tidak pernah. Belum pernah. Pernah. Ya, walaupun pernah ya, pasti ya doa dalam hati itu, ya karena kan doa akhirnya dalam hati ya, dalam hati pasti ya mendoakan terbaik untuk muridnya, untuk ininya. Jadi kita kena guru sayang kepada kita, kita juga kena sayang kepada guru, kepada cikgu kita. Ya, maka kita akan dapat keberkahan ilmu. Ya, ilmu saja macam tadi. Kalau kita dapat ilmu saja pintar yang dapat, tapi keberkahan tak dapat. Banyak orang pandai, orang yang pintar, tapi tidak bermanfaat di masyarakat. Betul tak? Banyak tak? Banyak. Cara belajar dia, metode belajar dia, perilaku belajar dia, ya itu yang kena tengok lagi, ya kena kita tengok lagi. Oke. Selanjutnya kita next. Oke, slide yang last nanti boleh disambung oleh kawan saya siapa aja. Oke, jadi inilah stepnya untuk tahap ya, pengalaman ini mulai pengalaman saya ya, saya mengajar di 3 tingkat itulah. Jadi yang pertama saya pernah merasakan seperti antum, seperti adik-adik belum pernah merasakan masa-masa seperti saya. Jadi inilah pengalaman experience saya lah. Seperti itu. Akhlak mulia ketika belajar khususnya ya, ketika belajar. Yang pertama kita kena nampakkan kecintaan kita terhadap dua. Yang pertama orang yang menyampaikan ilmu. Oke. Yang pertama terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Contoh Cikgu Nur Ain bentangkan ilmu atau apa, kita harus cinta dulu dengan cikgu itu. Yang pertama, ya. Yang kedua, cinta dengan ilmu yang kita pelajari. Contoh matematika atau pelajaran sejarah kita cinta dulu. Dengan dua itu, maka al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya.
bukan sekedar yang nampak. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang disampaikan, ya, yang cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melewati daripada cikgu-cikgu kita, yang mana cahaya ilmu tersebut akan sampai kepada muridnya atau pelajarnya yang mana yang cinta juga dengan cikgu tersebut. Itu makanya ingat ya, nur, ilmu itu al-ilmu nurun, cahaya. Selanjutnya taat, ya, setelah cikgu menyampaikan baru kita taat, patuh, apa yang dikatakan cikgu kita kena buat. Betul, kita kena buat. Ya, kita kena buat. Kenapa? Ya, kita kena buat. Pertama, karena cikgu apa orang yang lebih dan awal tahu tentang segala hal yang baik. Seperti itu. Segala hal yang baik. Dan juga jangan ingat, cikgu itu berat tanggung jawabnya. Pertama, apa yang dia sampaikan, bila misalkan penyampaiannya elok, bagus, ya alhamdulillah cikgu dapat pahala. Banyak pahala jariah namanya, terus mengalir terus. Ya, tapi kalau cikgu salah atau salah ya, kalau tak benar penyampaian, dapat dosa. Nah, itulah cabaran bagi seorang cikgu. Tak mudah jadi seorang cikgu. Ya, jadi antum kena, adik-adik kena betul-betul sayangi cikgu dan betul-betul ikut apa yang diarahkan oleh cikgu kita. Oke. Nah, dengan cinta, taat, patuh kepada cikgu, baru kita kerjakan dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Jadi, kalau kita tak ikhlas, cinta tak ikhlas, patuh tak ikhlas, ya kita tak dapat apa yang tak dapatlah. Karena kuncinya apa segala amal itu dengan keikhlasan. Kita harus ikhlas. Lillahi ta'ala, kita kembalikan lillahi ta'ala mencari keridhaan Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, seperti itu. Jadi tutup dengan keikhlasan. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Seperti itu. Al-barakatu, apa itu berkah? Ya, berkah itu bertambah kebaikan. Ingat ya. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Jadi ilmu kita insya Allah berkah. Ya, ilmu sikit je, saya dapat ilmu matematik je, insya Allah berkah di luar saja. Banyak orang yang perlu dengan ilmu kita. Ya, tapi kalau ilmu terbekah, wah, pandai sekolah, pandai matematik, pandai sejarah, pandai macam-macam lah, banyak. Tapi tak berkah. Di luar tak ada yang cari orang, cari dia tak ada, karena tidak berkah. Seperti itu. Ya, jelas tak sampai sini? Jelas. Bila saya campur-campur bahasa Indon ya, sebab setengah belajar juga. Setengah belajar juga. Apa. Nah, jadi itu saja yang saya kongsikan kepada adik-adik. Jadi intinya intinya tadi lah, ingat asas-asasnya, terus persoalan yang tadi kita bincangkan, karena kita hapus semua dalam keseharian kita. Ya, baik dalam talian, khususnya kita kan dalam talian, kita kena bersyukur loh. Ya, kita kena bersyukur tahu. Ya, kita bersyukur. Ya kan, banyak orang pelajar, kawan-kawan saya tentunya kan belajar di sekolah jauh atau macam-macam lah, seperti itu. Ya kan, tak free, gitu kan. Sekarang Allah berikan new normal, sekolah dekat rumah, ya dekat rumah. Masih saja malas belajar, masya Allah. Saya khawatir termasuk orang-orang termasuk dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Itu yang kita takutkan, khawatirkan. Seperti itu. Di sekolah, kita sekolah terus belajar. Saya nak cuti lama, cuti panjang, lama macam mana ya bila ketika Allah berikan cuti lama, malas juga kita belajar. Nah, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya kan? Cikgu walaupun new normal, walaupun tidak, ya kan, offline ke, normal ke,
offline ke, online ke, cikgu tetap memberikan ilmunya. Betul tak? Cikgu tetap memberikan ilmunya. Betul. Tak berubah. Tapi kita nih selaku pelajar, student, banyak kan, ya, kebanyakan keramaian orang itu berubahlah. Ya, masuk link, masuk talian. Sudah, tutup video, hilang. Itu banyak jumpa. Tapi insya Allah adik-adik dikasih ini anak-anak yang soleh insya Allah, dan anak yang soleh, yang berakhlak baik, bagus, elok, insya Allah. Ya, dan masuk talian, stay terus dalam talian, dengarkan apa yang cikgu sampaikan. Ya, insya Allah seperti itu. Kalau pelajar-pelajar dikasih ini. Jadi seperti itulah yang harus kita ini bersyukur, ya. Bersyukur dengan apa? Dengan perilaku kita. Afala abdan syakura, ya. Agar kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Jadi seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak dipaham atau yang tak berkenan di hati adik-adik semua. Saya akhiri perkataan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kepada Ustaz Aang Uthmanul Hakim. Faham apa yang saya cerita tadi? Faham. Okey, alhamdulillah. So itulah kemudian bukan drama ni. Ni bukan cerita Indonesia ni adalah cerita realiti. Ni bukan sinetron. So alhamdulillah kita dah dengar daripada Ustaz Aang tadi tentang bagaimana peranan kita, bagaimana kita punya action sebagai seorang leader. Kita nak jadi seorang leader kan. Walaupun berada di sini, tapi keluar nanti apabila kita berada di masyarakat, sekarang ni pun kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kullukum ra'in. Setiap daripada kita adalah pemimpin. Jadi tanpa lengahkan masa, so macam mana, tak sabar nak dengar daripada Ustaz Fajar seorang lagi tak? Tidak? Terus? Boleh terus. Teruskan. Jom sama-sama. Kelas hari macam ni lah. Mantap. Mantul Alhamdulillah. So ni lah Ustaz Fajar. So mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah boleh mula ke? Ke tak boleh? Boleh. Makan dulu. Boleh. Kita slow ya, santai. Seperti di pantai. Ada yang senang tengah di pantai, background. Santai. Tak boleh keluar COVID. Kan background boleh tukar pantai. Senang je. Nak ke pantai, background tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam sikit ni, namanya banyak. 50 suara macam 3 saja. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya makan dodol. Sekali kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam banyak juga yang jawab salam, semoga masuk juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, guru-guru kita semua yang tengah mengajarkan kita daripada ilmu-ilmu dunia, ilmu agama, semua yang telah mengajarkan kita doakan mereka semua supaya senantiasa Allah bagi kesehatan selalu, Allah bagi rezeki selalu, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita beliau semua. Amin. Kita selaku murid-muridnya dapat menjadi orang yang bermanfaat dengan ilmu yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Selamat petang semua. Good evening. Good afternoon. Good afternoon juga. Wa idza huyitum bidahayatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, dibagi penghormatan, wa idza huyitum bidahayatin fahayyu, maka balaslah hormatan itu, salam itu bi ahsana minha, dengan Assalamualaikum. di atas lebih bagus. Nah, dengan lebih lagi bagus. Auduha atau sepadan. Jadi kalau saya cakap selamat petang, maka jawab ini mas padan. Selamat petang. Kalau kalian jawab petang, berarti selamatnya tak ada. Nanti saya tak dapat selamat. So sama dengan assalamualaikum, jawab sama. Waalaikumsalam ke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan menjawab salam adalah ilmu. Cara menjawab salam ialah bagian daripada adab. Assalamualaikum. Nah, itu kan tak ada macam mana gitu ya. Oke, saya akan sambung daripada Ustaz Ang. Jadi kita pada hari ini khusus berbicara mengenai akhlak dan adab gitu ya. Latar belakang, nama saya Jari ya. Saya kalau nggak panggil Ustadz pun semuanya tak pantas ya. Oke. Karena kita semua masih seumuran ya, saya panggilnya adik-adik ke kakak-kakak. Nah. Adik-adik. Adik-adik. Masih Muhammad Fajar. Adik-adik. Adik-adik. Kok macam tua adik-adik. Oh ya. Rekanto itu apa pula? Asal aku boleh buka grupnya. Degree pendidikan degree syariah ya, sama dengan Ustaz. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia. Jadi kami sama dengan saya sama dengan Ustaz Ang tadi yang telah menyampaikan. Cumanya Ustaz Ang 1 tahun lagi tua daripada saya ya. Selang 24 sampai 23. Oke. Organisasi saya sebagai sebelum Ustaz Sahir jemput kami di Indonesia, saya sebagai ketua Darut Tahfidz Nurul Iman Bogor Indonesia. Darut Tahfidz. Mungkin Darut Tahfidz itu mungkin 100 orang. Ya, 100 orang. Tapi kalau Ustaz ya asosiasi Hufaz itu semua pelajar kurang lebih ada 5.000 7.000 ya. 5.000 sampai 7.000 lah kalau semua termasuk 7.000. Kalau saya hanya 100 gitu. Lebih khusus begitu ya. Sekarang sebagai Muhafidz An-Nur Quran Center Perak Malaysia. Jadi kalau tak ada kabarnya kita boleh jumpa ya. Kalau tak jumpa di dunia nyata, kita jumpa di surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, next. Kita berbicara mengenai ilmu dan adab. Oke. Ini ilmu dan adab ini seperti tajuk yang tadi saya bagikan ya, adalah mengenai hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Kalau dengan setan tak payah berhubungan ya. Ada yang berhubungan dengan setan. Dengan hewan-hewan juga
tak payah sangatlah untuk belajar. Tapi perlu hablum minallah dan hablum minannas yang perlu betul-betul belajar. Ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an, di mana surat yang paling panjang pula adalah surat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah. Ayat Al-Quran, surat paling panjang, yaitu adalah Al-Baqarah. Dan ayat paling panjang, ayat 282. Baca sedikit aja. Seorang boleh baca, mungkin Akhi Nabil ke siapa-siapa lah boleh. Akhi Nabil ada? Sikit dia baca. Apa dia? Al-Baqarah ayat 282. 282. Lupa. Buka kan. Oh, tak ada kan tu. Oke, tak apa. Dan ke atas. Oke, aku. Siapa-siapa boleh? Kalau supaya cepat ya. Oke. Nurhanani. Sudah buka? Boleh buka. Boleh buka suara. Baca maksud dia, baca maksud dia. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah. Oke, saya bacakan Arabnya. Oke. Oke, lain tak clear ya. Oke, saya sambung aja ya. Terima kasih kepada Akhi Nurhanani. Oh ya, kepada Ukhti, astagfirullahaladzim, maaf. Ukhti Nurhanani, alhamdulillah telah dibacakan tadi ya. Jadi ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan berbicara tentang iman. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan berbicara tentang sholat, ya, bukan berbicara tentang puasa, bukan berbicara tentang zakat, tapi ayat paling panjang dalam Al-Quran berbicara tentang Hablum minannas. Hutang. Hutang. Paling panjang dalam Al-Quran berbicara tentang hutang. Kenapa ya? Nah, ternyata beginilah Tuhan kita, beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur, mengkawal daripada hamba-hambanya supaya hidup dengan damai, tentram ya. Bahkan ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah mengenai tentang hutang. Hablum minannas, antara manusia dengan manusia. Kalau begini berarti memang hubungan antara manusia dengan manusia ini bukanlah mudah sangat ya, Maka ada ilmu, ada akhlak. Kalau di Indonesia kita ada kitab namanya Akhlakul Banat dan Akhlakul Banin. Akhlak untuk banat dan akhlak untuk banin. Dan kitab paling famous yang dikaji itu adalah Ta'lim Muta'alim. Ada seorang penuntut ilmu. Kata nama kitabnya adalah Ta'lim Muta'alim. Berbicara tentang apa Ta'lim Muta'alim itu? Salah satunya ya, mungkin orang tahu ya.
dalam Upin Ipin. Nah, Upin Ipin. Kalau cikgu datang, apa yang dibuat budak-budak tuh? Kalau ada cikgu datang, Bangun. bangun, selamat pagi, cikgu ya. Itu ternyata itu setelah saya belajar taklim itu ternyata ada setelah saya belajar dekat pondok kami, asrama kami, ternyata yang waktu saya kecil, masa-masa kalau saya Unipin tuh daripada lepas sekolah rendah lah. Ya, sekolah menengah, ternyata 7 tahun saya tengok Unipin baru terkantoi, oh ternyata Unipin itu sudah mencontohkan adab seorang pelajar dengan guru, adab menuntut ilmu. Salah satunya kalau ada cikgu datang, berdiri, bangun, ternyata ada dalam kitabnya. Ini yang ditulis oleh ulama. Ulama ini kalau tulis kitab dia tak sembarang ya. Salah satunya kalau dia tulis kitab, lepas selesai tulis kitab, dia buang kitab ke laut. Lalu berdoa, ya Allah, kalau kitab saya ini bermanfaat, maka balikanlah kitab ini. Oh, ternyata setelah dibuang ke laut, dipulang, kitab itu ada di rumah. Itu berarti kitab yang ditulis lama insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dipelajari oleh ulama-ulama pula. Begitu ya, salah satu tidak semua. Itu kitab Taklim Muta'alim pun adalah kitab yang famous lah. Kalau di Indonesia pun famous dikaji ya. Belajar. Jadi yang menjawab salam, yang mengucapkan salam bukan seorang guru, tapi yang mengucapkan salam adalah murid. Nah, itu adab menuntut ilmu. Adab sebagai seorang murid, menuntut ilmu. Jadi ini hubungan antara manusia dengan manusia, guru dan murid. Begitu. Ya. Membayar utang itu ilmu ya. Membayar utang itu ilmu. Orang yang berhutang lalu membayar utang itu ilmu. Begitu. Tapi cara menagih itu meminta ya. Dan cara membayar atau menunda itu adalah bagian daripada adab. Maka ada kaidah al ilmu muqaddam alal adab kalau tak salah. Redaksinya macam ini. Jadi ilmu dulu baru adab. Ilmu dulu baru adab. Dari situ muncul pula al adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Begitu. Maka yang pertama tingkat adalah ilmu. Yang kedua lah barulah adab. Begitu. Semisalkan kita punya teman, ya punya kawan ya, dia berilmu dan dia beradab. Nah, kalau ilmu macam nih, ilmu itu macam nih. Kalau kita makan sama-sama, berarti seseorang membayar punya makanan dia masing-masing, betul? Ya, itu ilmu ya. Adabnya dia makan bersama-sama, maka adab yang bagus ini bukan adab yang sebetulnya, tapi adab yang bagus, dia makan sama-sama, seorang di antara mereka ingin membayar semua punya kawannya. Apa namanya? Membelanjakan semua punya kawannya. Nah, lagi pilih mana? Antara orang yang berilmu dan orang yang beradab. Ada. Beradab. Karena kita nak dibayarkan ya. Nah, kalau kita sudah milihlah menjadi orang yang memilih kawan yang beradab. Itu adab. Dan itulah ilmu. Begitu. Pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qiyamah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Begitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ini yang hanya yang menegur, yang boleh menegur Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan di Al-Qur'an ada Allah menegur Nabi Muhammad, kita pula ikut menegur, bukan. Jadi itu kawasannya Allah Subhanahu wa taala, wilayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah, wewenangnya Allah menegur Nabi Muhammad. Kita selaku umatnya tak boleh menegur. Di Al-Qur'an saja Allah menegur Nabi Muhammad. Masa kita tak boleh menegur? Bukan begitu ya. Nah, dalam Al-Qiyamah ayat 16,
Allah menegur Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ketika Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini nak cepat-cepat menguasai, maka Nabi Muhammad cepatlah sampaikan wahyu, kan? Lalu diucapkan dengan cepat-cepat, maka ditegur oleh Allah SWT, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Belajar itu ilmu, tapi adab seorang nabi, adab seorang murid ya, adab seorang murid kepada yang menyampaikan kepada gurunya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Walaupun engkau sudah tahu wahai Nabi Muhammad ayat yang akan dibacakan itu, karena Nabi kan sejatinya Al-Quran itu sudah ada dalam dirinya. Tapi ikutilah syariat, tunggulah daripada malaikat Jibril. Maka ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Nah, maka namanya apa? Ditalaki. Ketika Nabi menerima, dibaca sampai 7 kali, ditasmi oleh malaikat Jibril. Itu. Ya, jadi perlu ada adab dengan guru. Nabi Muhammad saja yang Rasulullah, Habibullah, Abdullah, ya, hambanya Allah, dan semua makhluk adalah umat daripada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Itu saja ketika Nabi disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril, Allah menyuruh Nabi supaya sopan, supaya beradab dengan malaikat Jibril. Seorang Nabi yang Rasulullah saja disuruh adab dengan malaikat. Apalagi kita yang orang awam biasa. Kenapa kita tak ada adab dengan orang yang berilmu? Begitu ya. Nah, jangan menjadi diri yang dibenci. Ya. Lalu jangan jadikan kita menjadi diri yang dibenci. Gitu. Ini dalam pepatah Jawa. Dalam pepatah Jawa, ajining rogo saka busono. Karena saya orang Jawa ya. Ajining rogo saka busono. Ajining itu berharga. Dia mempunyai harga diri. Rogo itu diri ya. Harga diri itu berawal daripada pakaian. Ini kan kita sedang hablum minallah, sedang hubungan dengan manusia, antara manusia dengan manusia gitu ya. Nah, maka supaya kita adab kita dengan teman, adab kita ketika sekolah, maka kita kena berpakaian yang bagus. Ajining rogo soko busono. Coba kau tengok, kawan-kawan kita semua tengok, mana orang-orang yang berpenampilan itu baik dan berpenampilan tak baik. Maka kita pasti lebih suka dengan orang yang berpenampilan baik. Bukan maksud untuk dicintai dengan sama teman ya, bukan maksud untuk dicintai dengan sama teman, tapi ini supaya diri kita tuh supaya diri kita menjadi diri yang berharga. Karena peradaban itu dimulai dari diri sendiri. Peradaban paling kecil dimulai dari diri sendiri. Begitu. Kalau kita dari diri kita tak ada wibawa, tak ada harga, nanti bagaimana dengan kelompok kita? Kalian tahu ketika Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni bukan yang itu ya. Yang ayat 34. Wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Allah berfirman kepada malaikat, wa id qulna lil malaikatis judu. Allah siapa yang disuruh sujud oleh Allah? Siapa yang disuruh sujud oleh Allah? Wa id qulna lil malaikatis judu. Siapa yang disuruh sujud? Malaikat. Tapi ayat setelahnya, kalimat setelahnya illa Iblis apa? Ini kenapa? Kenapa dia tak sujud iblis? Memang ada betul ke malaikat iblis pula disuruh sujud. Nah, jadi ini dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah, satu orang boleh mewakili banyak orang. Kalau tak salah tuh ba'dul kul min kul gitu ya. Sebagian orang mewakili
banyak orang. Allah menyuruhnya malaikat saja dalam Al-Quran. Tetapi pada hakikatnya semua makhluknya disuruh sujud oleh Allah SWT kepada Nabi Adam. Nah, maka cukup lil malah. Sama diri kita mewakili keluarga kita. Diri kita mewakili kampung halaman kita. Begitu. Jadi peradaban paling kecil ada dalam diri sendiri. Kalau kita tak ada adab, nanti coba kau tengok kalau kawan kita tak beradab. Lalu kita tengok orang tuanya, begitu kan. Pasti nanti, oh ini anak siapa nih kan, begitu kan. Misalkan saya sendiri ya, kalau tengok saya, janganlah contoh orang lain ya, contoh diri sendiri. Kalau tengok saya tak beradab nih, oh ini anak siapa nih tak beradab sangat. Jadi seseorang itu mewakili daripada keluarganya, seseorang daripada, ini orang mana nih? Oh ternyata orang Perak, orang mana? Ternyata orang Sabah. Nah, ya pasti ya, jadi seseorang mewakili daripada wilayahnya, daripada kaumnya, begitu. Jadi jangan kalian pikir kalian tak beradab tak ada efek. Kalian tak beradab berefek daripada satu negeri, satu kampung, bahkan satu Malaysia, bahkan mungkin orang-orang Melayu, nah, begitu. Jadi jangan kalian pikir kalian tak beradab hanya untuk diri sendiri, tapi kalian tak beradab itu membawa nama buruk bagi keluarga, maka muncullah peradaban paling kecil daripada diri sendiri. Gitu. Maka untuk memulai untuk adab yang bagus itu pertama daripada ajining rogo saka busono. Kita membawa pakaian yang bagus. Kalau kalian pakai jubah, kalau kalian pakai telekung, malu lah, pasti malu kalau nak berbuat maksiat, ya kan? Kalau kalian pakai telekung, mana ada orang menggunakan telekung, menggunakan jubah, menggunakan kain, dia masuk ke klub malam, ya tak ada. Jadi malu dengan diri sendiri, malu begitu kan? Oh saya guna kerudung. Masa saya berkopel, masa saya guna kerudung, masa saya minum kalau kita itu narkoba ya, masa kita merokok, saya berkerudung, kenapa saya merokok, saya guna jubah, saya nak merokok, malu kan gitu. Nah berbuat maksiat itu malu, jadi ajring rogo saka busana. Jadi mulai daripada pakaian kita pun sama dengan sekolah. Memulai pakaian dengan yang bagus, dari yang bagus, guna celana seluar yang bagus, guna telekung, kerudungnya bagus ya. Kalau kami Indonesia ada dasi siapa ya? Tai itu tapi jangan selangkan ya, bahaya tai, cukup tai ya. Jangan jadi i ya, jangan jadi ai, bahaya. Nah itu guna yang bagus, begitu. Mana ada seorang petani, orang yang kerja di sawah, ya, bercocok tanam, dia menggunakan sepatu, menggunakan tie. Nah, tak ada. Yang ada orang yang berpakaian rapi itu adalah orang-orang pejabat. Maksudnya kita dididik untuk menjadi orang yang disiplin. Kita dididik untuk menjadi orang yang berakal bagus, begitu ya. Bukan berarti yang ini kan secara pendidikan. Kita ini sedang membicarakan dalam forum pendidikan, begitu ya. Kalau nanti kalian belajar mengenai berenang, tahu berenang dalam laut, ya tak ada orang pakai tai, begitu ya. Tak ada orang pakai tai. Jadi ini kan sedang membicarakan formal pendidikan, begitu. Jadi sesuai, gitu. Nah, maka sekolah pun kalian kena pakai pakaian yang bagus. Oke, next. Nah, ini akibat tak beradab. Akibat tak beradab. Ya. Akibat tak beradab, setan turun ke bumi karena menentang Allah. Setan itu turun ke bumi karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tak menerima ketika wahai makhlukku semua kau sujud. Kecuali iblis, kenapa si tak sujud? Karena ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api dan dia daripada tanah, ya Allah. Tentulah ana khairum minhu, tentulah ana lebih bagus daripada mereka, daripada daripada Nabi Adam. Allah ini tak bagi hidayah kepada iblis karena dia sombong. Sudah diciptakan tapi dia tak nak ikut aturan. Sudah diciptakan tapi tak nak ikut perintah, tak nak taat.
gitu, maka dia diturunkan daripada surga. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Jadi al ulama warasatul anbiya. Dan Nabi itu mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril daripada Allah. Jadi maka muncullah fatwa perintah guru adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perintah guru adalah perwakilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama guru itu tak menyuruh kepada kemaksiatan. Begitu. Saya dulu waktu semasa sekolah menengah itu belajar dengan guru matematik. Dengan guru matematik. Ketika itu semua tak suka dengan guru itu. Semua tak suka dengan guru itu. Karena apa? Karena berbicara sangat cepat. Tapi ini kesempatan saya. Ketika orang-orang tak suka, maka ini kesempatan saya untuk menyukai guru. Nah, karena ini kesempatan saya untuk menyukai. Karena orang tak banyak orang suka. Jadi kan peluangnya dia lagi banyak gitu. Ketika saya suka dengan guru itu, maka guru itu pun suka dengan saya, maka saya dibagi nilai besar gitu ya. Dibagi nilai besar. Nah, karena saya dibagi nilai besar, lalu orang-orang kawan-kawan saya semua terkagum dengan saya. Fajar nilainya besar ya. Nah, lalu banyak daripada laki-laki perempuan tentunya banyak bertanya-tanya. Jadi banyak yang meminta dekat dengan saya. Nah, itu contoh daripada kalau kita taat dengan guru, kalau kita suka dengan guru, contoh kecilnya saja, nanti kawan-kawan kita akan bagus dengan kita. Tadi itu ya. Apalagi itu contoh kecil. Apalagi nanti kalau kita taat dengan guru, Allah pun sama. Allah pun sama akan dekatkan orang-orang. Jadi apa yang tidak kita minta akan Allah bagi. Apa yang kita tidak minta Allah beri, begitu. Saya tidak minta disukai perempuan, tapi perempuan banyak yang tanya-tanya soalan begitu ya. Itu karena saya mencintai guru saya, guru matematik waktu itu. Ini contoh real waktu semasa sekolah menengah gitu. Gitu. Lalu ada cerita daripada Imam Syafi'i. Daripada Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu dulu waktu setengah mengajar, tiba-tiba ada orang Badui datang. Nah, orang Badui datang dengan pakaian yang kusut ya. Orang Badui itu kan kalau kita orang yang paling teruk lah, kalau suku di Indonesia itu ada suku Badui, ya teruk lah. Dia tak tahu pakaian yang bagus, tak tahu dia. Tiba-tiba Imam Syafi'i menghampiri seorang Badui dan dipeluk dia. Murid-muridnya kaget. Wahai Imam Syafi'i, kenapa kau peluk Badui itu? Kau tahu dia telah mengajarkan saya ilmu tentang membedakan antara anjing dewasa dan anjing budak. Nah, hanya gara-gara orang Badui ini tak mengajarkan Imam Syafi'i anjing dewasa dan anjing budak, Imam Syafi'i memeluk si Badui ketika dia lewat. Begitu. Dan ketika anak Badui lewat, berlalu di depan majelis, Imam Syafi'i pun berdiri menghormati anak daripada guru yang telah mengajarkan anjing. Apalagi guru kita yang telah mengajarkan matematik, fisika, ilmu agama, begitu ya. Ini seorang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang mempunyai seorang al-imah begitu ya. Al-imah madhab, menjadi imam madhab pula tak gampang, tak senang menjadi Imam Syafi'i dan menjadi seorang imam. Beliau saja menunjukkan adab sebagai seorang murid daripada Badui, apalagi kita. Nah, maka dari sekarang kita kena menunjukkan adab yang bagus daripada guru kita. Cium tangannya kalau perlu, atau cium, maksudnya salam ya, salam sebagaimana tradisi Melayu lah. Lepas itu sampaikan salam selalu, message. Kalau sekarang kan message ya. Cemana Bu, apa kabar? Lalu bagilah makanan, gitu ya. Seorang raja India yang suka membagi makanan setiap hari Jumat kepada orang yang berilmu, yang namanya
Maulan Al-Atos, Syekh Maulan Al-Atos, setiap hari Ahad, setiap hari Jumat dia membagi makanan pada orang berilmu, namanya Syekh Maulan Al-Atos. Setelah bagi makanan, dia cium tangan, dipegang tangan, cium tangan. Lalu ketika dia meninggal, ternyata kan tradisi Hindu kalau dia mati kena bakar. Setelah dibakar ternyata ada dua kulit yang tak terbakar. Ialah tangan dan mulut. Sebab apa? Ternyata setelah ditelusuri, sebab setiap hari Jumat memberi makan Syekh Maulan Al-Atos dan mencium tangannya. Itu orang yang berilmu gitu. Jadi kita hormat kepada guru itu bukan kita menghormati seorang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menghormati ilmu daripada guru itu. Jadi kalau kalian tak nak menghormati, wah ini guru saya ini nampak tak seronok, jangan kau lihat orangnya, tapi lihat ilmunya, lihat daripada dalamnya. Jangan kau lihat bungkusnya, tapi kau lihat daripada isinya. Begitu. Jadi perlu sekali. Ini kan yang pertama, ilmu tuh memang perlu ya. Ilmu muqaddam alal adab. Ilmu yang pertama daripada adab. Tapi al adab proper ilmu. Adab adalah bagian daripada ilmu. Adab ini tak menentukan kau pintar atau tak, tapi menentukan efek akibat setelah kau orang belajar. Nanti nak jadi apa, kau jadi orang sukses ke. Dan ini sampai akhirat. Kan hanya di dunia saja. Maka dari sekarang lah kita sama-sama menghormati guru kita dengan cara yang pertama apa yang telah diajarkan oleh Upin. Ketika ada guru, berdiri, hormati, ucapkan salam. Begitu ya. Kita kena guna pakaian yang bagus. Begitu ya. Ketika sekolah disiplin, datang tepat waktu, termasuk daripada macam kita message dengan kawan tapi dia tak balas itu kan macam mana kita punya janji dengan kawan dia tak ikut gitu ya. Nah. Oh ini sudah ya. Double tadi. Nah itu. Oh, itu ilmu dan adab. Saya akan cerita real di Indonesia ya. Nah, tadi ini sudah real di Indonesia. Mungkin kalau tak nak catat, dengarkan saja. Ini akibat dia menentang guru. Dekat Kalimantan. Kalian tahu Kalimantan tuh? Kalimantan tahu? Tahu. Nah, Borneo. Di Sabah Sarawak. Iya. Ini siapa? Ustaz Kebarah. Ma'ruf. Nah, Kalimantan. Ini saya cerita daripada Ustaz saya. Langsung daripada kampung halamannya. Dulu ada dua orang yang belajar dengan guru kampung mengaji. Lepas itu dia dewasa, dia pergi ke Jawa Timur belajar mengaji. Setelah belajar mengaji di Jawa, dia balik ke Kalimantan, ke tempat kampung halaman dia. Lepas itu ternyata dia menemukan bahwasanya guru yang telah mengajarkan waktu pertama kali itu salah. Wahai guru, kau yang dulu pernah ajarkan aku waktu kecil itu sesat. Ternyata semua sesat. Bukan sesat ya, salah. Ketika saya belajar ke Jawa Timur itu saya menemukan kebenaran. Ternyata kau salah selama ini mengajar kami ya guru. Itu kata pemuda. Lalu apa kata guru Kalimantan ini? Kata guru Kalimantan, seorang anjing yang dibagi makan oleh majikan, tahu majikan? Yang punya anjing tuh. Nah, seorang anjing yang dibela oleh seorang manusia, lalu dia diberi makan, maka anjing itu pun menurut dengan manusia. Kenapa kau seorang manusia dibagi ilmu tak nak menurut? Nah, tak nak nurut gitu. Begitu. Saya tak ridho dengan ilmu yang telah saya bagi. Ya. Singkat cerita, apa yang berlaku dengan dua pemuda tadi? Ketika Ustadz saya cakap, ada satu perselisihan yang mengakibatkan antara keluarga pemuda dan pemuda satunya itu saling membunuh. Saling membunuh.
Ya karena tak diridhoi oleh guru yang masa dulu telah mengajarkan. Jadi walaupun satu huruf kita kena hormati guru. Walaupun itu salah, dalam kita itu salah, cukuplah dalam hati kita yang bercakap salah. Tak payah kita ungkapkan di depan umum gitu ya. Cukup dalam hati kita bercakap salah. Begitu. Pun sama. Jadi kata Sayyidina Ali, aku adalah seorang hamba, seorang budak daripada orang yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Itu kata Sayyidina Ali ya. Nah, apalagi yang sudah mengajarkan 2 huruf, 2 angka, 3 angka, beribu-ribu angka. Begitu. Dan ini termasuk keberhasilan seorang murid dan keberhasilan seorang guru. Keberhasilan seorang murid ialah ketika mempunyai guru yang hebat. Dan keberhasilan seorang guru ketika mempunyai murid yang hebat pula. Contohnya apa? Ketika Nabi Muhammad, ketika Nabi Isa, Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Isa, kalian sudah ini bagaimana dakwah kalian? Bagaimana dakwah kalian?" "Oh, sudah, wahai Allah, sudah clear." "Oh, gimana kau boleh pede sangat clear?" Itu ada Nabi Muhammad gitu. Paham tak maksudnya? Jadi penyampaian Nabi Musa walaupun waktu itu hanya sedikit saja, tapi Nabi Muhammad ini kan Nabi terakhir, dijadikan senjata. Maksudnya begini, kalian punya rantai kalau di tengah itu ada yang putus, berarti rantai itu tak sempurna, ya kan? Rantai kalau di tengah itu putus, rantai itu tak sempurna. Tapi kalau rantai itu tak ada yang putus, maka sempurna. Rantai itu yang ujung dia tak putus, berarti di tengah tak ada yang putus. Paham tak? Rantai di paling bawah itu ada, berarti tengah-tengah tak putus. Maksudnya begitu. Paham tuh? Bersambung, menyambung. Rantai kalau paling ujung ya, mau dia bulat ke panjang, kalau paling bawah dan paling ujung itu masih ada, berarti tengah-tengah tak putus. Begitu, paham? Sama pun, kalau Nabi Muhammad itu berjaya, berarti semua nabi adalah dakwah dia berjaya, begitu. Itu menjadi hujah soal nabi-nabi. Itu ada Nabi Muhammad. Nah, sama pula kalau ketika seorang guru itu penyampaiannya tuh dia sukses, mempunyai seorang murid. Itu murid saya berhasil. Menjadi kebanggaan seorang guru. Nah, kita nak banggakan guru dengan kita berjaya pula dalam hidup. Nah, untuk berjaya pula dalam hidup, kita juga kena adab itu tadi ya. Kalau gitu, adab ini termasuk dalam keberkahan tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Aang. Keberkahan ini tak nampak karena dia ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Siapa tahu dia nanti ke orang ini akhi Nabil nak jadi apa nanti? Akhi Fatih nak jadi apa? Seorang guru. Seorang guru, Masya Allah. Seorang guru. Akhi Nazir nak jadi apa? InsyaAllah seorang accountant. Akuntansi, Masya Allah. Ukhti Nurhana nak jadi apa? Cikgu pula. Allah jadi dokter. Dokter, Masya Allah, membantu orang ya. Membantu orang. Semua adalah cita-cita yang mulia. Semua itu tak berjaya kalau kita sombong dengan guru kita yang dulu telah mengajarkan. Sombong kalau kita sombong dengan guru, sombong itu tak berterima kasih dengan guru kita yang telah mengajarkan. Kalian punya cita-cita tinggi, itu nonsen, tak akan tercapai. Kalau tak percaya, buktikan saja. Mungkin ini tak ada, mana ada rumusnya, mana tak ada. Ini adalah pengalaman daripada orang-orang yang sukses. Kesuksesan seseorang itu karena dia menghormati gurunya. Saya pun sama, kami sampai ini kan dari Indonesia sampai Malaysia, percuma kan gitu, dijemput lagi oleh Ustaz Zahir, kami dipilih gitu. Kami dikatakan sukses oleh kawan-kawan kami, boleh sampai Malaysia. Karena ini first time ya, dan daripada 15.000 pelajar, kami semua ada 15.000. Hanya 4 orang sahaja yang boleh. Nah ini karena kami masa belajar, alhamdulillah, insya Allah kami
salah satu ajaran guru kami adalah ketika ada anak guru adalah berdiri. Kalau tak percaya, tanya Ustaz Aang. Kalau ada anak guru berlewat, kami semua berdiri. Kalau ada guru, cikgu lewat, kami semua diam. Ada cikgu lewat, kami semua diam. Tak berani cakap. Begitu. Kami semua tak berani berdiri, maksudnya ketika belajar, sudah selesai anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tak berani berdiri kalau guru belum berdiri. Kami tak berani keluar kalau guru belum keluar. Nah, begitu. Itu salah satu yang diajarkan di pesantren kami. Boleh kalian praktikkan. Alhamdulillah contohnya hanya berempat saja. Yang lain nanti akan lagi jauh. Ada yang sudah sampai Korea ada ya. Korea ada. Shizuoka University. Cina itu ada, tapi dia belajar, bukan mengajar. Kalau kami kan mengajar. Mereka malah semua belajar. Sebelum kami ada yang sampai Kairo, Mesir. Ada masih usia 18 tahun, ada. Tapi belajar. Kalau kami mengajar, ini makanya kesetaraan. Ada yang jadi atlet taekwondo. Taekwondo, tahu taekwondo kan? Kalau boleh tengok dalam YouTube, Lion Taekwondo. Nah, itu daripada kami. Pernah sampai Got Talent Malaysia ke Singapura ya? Singapura. Begitu. Ini keberkahan ya, kita semua keberkahan. Jadi kalian tak tahu jadi apa karena sebab sekarang kalian tak ada begitu. Oke, terima kasih. Itu daripada saya. Anak nak minta seseorang boleh selfie ke dan tak nanti. Oh ya, maaf. Oke, mungkin ada soalan ke? Soal, tanya. Bila nak selesai nih? Bila nak habis? Ada. Saya nak tanya. Tanya, insyaAllah. Kan ada seorang ustaz dekat sekolah saya. Dia kata dulu ada kawan dia. Kawan dia nak menghormati ustaz dia. Dia tunggu ustaz tu dia tunggu ustaz tu masuk kelas dulu. Lepas tu baru dia nak masuk. Tapi ustaz tu pernah cakap dah dalam kelas mereka, ustaz tu kata jangan masuk kelas selepas saya masuk. Jadi faham. Bila pelajar tu dia tunggu ustaz tu masuk, jadi ustaz tu masuk dan ustaz tu dah tak benarkan dia masuk kelas lagi. So dia kena belajar kat luar. Oh ya, faham. Tu macam mana pula? Oh, macam mana? Dengan macam yang tu dikira adab ke macam mana? Oke, saya paham. Kira-kira Cikgu Miza. Cikgu sejarah. Oh, Cikgu sejarah. Kalau Cikgu mengajar, pilih mana? Murid yang tunggu guru ke guru tunggu murid? Pelajar tunggu guru, cikgu tunggu pelajar? Kalau bagi saya, student tunggu guru. Student tunggu guru, oke. Oke, itu betul ya, memang kalian punya kawan. Sekarang begini, kalau kita makan sama-sama, kalian tunggu orang bayarkan, belanja atau kalian belanjakan? Secara spontan, kalian dibelanjakan atau kalian yang keluarkan uang? Nak dibelanjakan. Nak dibelanjakan. Oke, sekarang saya jelaskan. Oke, ini setelah ini, lepas ini saya akan ajarkan mengenai at-ta'atu khairu minal adab. At-ta'atu khairu minal adab. Tadi pertama ilmu. Mukodi lagi pokok adab. Taat perintah lebih utama daripada adab. Taat perintah lebih utama daripada adab. Oke, ini contoh real, contoh nyata. Kalau kalian tak percaya, boleh tengok internet, searching. Nama dia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dia adalah pendiri organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.
seorang kakek daripada presiden keempat Indonesia. Nah, ini namanya Haji Hasyim Asy'ari. Waktu dia belajar, waktu semasa dia belajar macam nih. Ketika beliau sedang membersihkan kandang kuda, tahu kandang kuda, tempat kuda? Nah, kan kotor, bersihkan dia punya kotoran, tai-tai dia bersihkan, lalu baju semuanya kotor, ya kan? Dipanggillah oleh guru dia. Wahai Hasyim, come here, ta'alai. Sini, cepatlah sikit, sini. Nah, kira-kira adab seorang murid kalau nak berjumpa dengan guru itu kena pakaian kotor ke pakaian bagus? Pakaian bagus. Ya, bagus. Nah, berarti itu adab ya, itu adab. Berarti harusnya Mbah Hasyim Asy'ari tukar pakaian. Akan tetapi guru dia nak cepat. Nah, maka Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tak tukar pakaian. Dia terus datang kepada gurunya dengan pakaian yang kotor. Itu semasa beliau belajar dengan guru. Nah, adab-adabnya kena pakaian bagus, tapi tak. Beliau taat. Datang cepat, maka dia datang cepat. Taat kepada gurunya. Maka dengan begitu, taat lebih utama daripada adab. Barokahnya sekarang menjadi ulama besar. Di Indonesia boleh tulis Hasyim Asy'ari, boleh searching ya, kalau tidak tahu orangnya. Hasyim Asy'ari, pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Dan beliau kakek daripada presiden keempat Indonesia. Nah, begitu. Dan muncullah fatwa ta'atu khairu minal adab, fauqal adab. Ta'atu fauqal adab. Jadi taat lebih utama daripada adab. So, kalau guru cakap, kalau Basem itu pilih yang mana? Guru tunggu murid, murid tunggu guru. Murid tunggu guru. Murid tunggu guru. Itu sudah ada contohnya ya. Taat lebih utama daripada perintah guru. Masuk kelas, tunggu saya. Perintah guru. Adabnya, saya tak berani masuk karena guru belum masuk. Nah, itu apa? Betul, tapi ada yang lebih bagus. Atau fauqal adab. Ternyata barokahnya beliau menjadi ulama besar di Indonesia. Sampai pula menjadi syekh. Gelar syekhnya pun ada, Hadratus Syekh gelarnya dia dapat di Arab, di Mekah. Semasa belajar atau khairu minal adab, fauqal adab. Nah, oke. Paham ya? Paham? Jadi saya jawabnya sesuai dengan persoalan dunia nyata. Bukan kira-kira, bukan. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Tapi yang malu-malu. Oh, supaya sama saya lepas peci. Nah, masih muda namanya ya. Nah. Ada soalan lagi? Ambil peluang ni untuk bertanya semua. Ada soalan lagi? Saya ada soalan. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, ada tak satu doa yang macam nak bagi kita sentiasa beradab? Supaya kita boleh beradab. Doa untuk kita supaya beradab. Doa supaya beradab. Apa? Ada? Doa untuk kita sendiri Pak, untuk kita bacakan ya. Doa untuk kita bacakan. Ya. Oh ya, ada. Ini didapat daripada guru kami ketika belajar oleh Syekh dua-dua di Arab. Dia begini. Ini saya ceritakan dulu siapa yang bagi doa. Yang bagi doa nih, ketika kami punya guru namanya Habib Sagaf. Ketika Habib Sagaf ini berguru,
Kau sudah makan? Habis sagap? Belum guru, nak makan apa? Apa-apalah. Nah, oke, buka ini cawan. Buka pinggan. Dibuka, ternyata muncul apa? Ayam bakar. Ayam bakar itu apa ya? Chicken bakar. Ayam bakar sama ya. Maka kata guru, dan ya, ini daripada, terus ya, ini daripada Jawa. Semana nih daripada Jawa? Kalau kita ada di sini. Nah, yang kedua, kau nak minumlah, ambillah cawan. Dia tuangkan teko itu kecil, tapi tuangkan dalam cawan sampai 50 kali tak habis-habis. Sampai 50 kali tak habis-habis. Itu barokah daripada yang memberi doa. Nah, doanya macam ini. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwani wa adai wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama, doa yang pertama itu supaya kita menjadi orang yang dicintai. Kalau orang kita dicintai, insya Allah dimulai daripada adab kita yang bagus. Ya, karena adab kita bagus, kita menjadi dicintai, dan itulah doanya. Jadi doanya itu langsung goal gitu ya. Ke orang kalau minta doa nak kaya ke, nak dapat 100 per ringgit per hari, nak dapat 100 ringgit per hari ke nak kaya. Doanya. Nak? Kaya. Sama. Itu doa supaya kita dicintai. Daripada dicintai itu, nah, kita menjadi orang yang beradab. Nah, begitu. Jadi langsung ke tujuan utama. Yang pertama, yang kedua, Allahumma, apa yang kedua? Allahumma, doa tuh solihin mahfudin mubarakin. Allahumma inna nas'aluka, lupa. Allahumma inna nas'aluka antaja'al qulubana minal arifin wajana. Lupa, astagfirullahaladzim. Kalau ini dibaca setiap sholat ya, tapi lupa. Kalau macam ini lupa. Solihin mahfudin mubarakin aina kunna ya ilahna ya rabbal alamin. Supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Daripada orang yang soleh, pasti kita menjadi orang yang beradab. Oke, begitu ya. Tadi ya. Itulah yang pertama tadi itu sudah bagus ya. Sudah boleh. Oke, terima kasih. Karena masa habis. Kalau sekarang nak tanya-tanya lagi, nanti boleh di belakang layar. Boleh tulis nomor di bawah ini. Nah, gitu ya. Tak ada nomor ke? Tak ada. Nanti boleh minta Sahid lah. Terima kasih daripada saya, minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bahasanya juga tak mungkin tak paham ya. Insya Allah yang beri paham adalah, kalau kalian insya Allah nanti Allah yang bagi paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Serahlah kepada cikgu balik. Minta maaf kira terkasar bahasa, tersalah kata. Allah alam juga. Okey, terima kasih Cikgu Syapkan kepada Abang Syahir, kepada Ustaz Fajar dan juga kepada Ustaz Aang. Satu perkongsian yang sangat hebat. Okey, cikgu harap anak-anak belajar dapat kita terapkanlah dalam diri. Cikgu pun dapat banyak ilmu yang dikongsikan. Okey, sangat memberi manfaat kepada kita lah. So semoga program kita diberkati, okey. Dan kita tutup. Terima kasih sekali lagi Syahir bagi pihak yang masih berbatas kepada Syahir dan rakan-rakan. Kita tutup. Terima kasih juga kepada Cikgu Miza dapat join sekali. Terima kasih Cikgu Miza. Ini gambar Cikgu? Ya, sama. Okey, boleh tak semua buka sekejap kamera, kita nak tangkap gambar Ustaz? Boleh tak? Boleh buka sekejap. Syahir minta Ustaz masuk sekali boleh? 3 sekali. Muat tak? Okey, baik. Okey, semua minta buka ni sekejap.